ke apa kabar hari ini anak-anak? Ada yang sakit enggak? Siapa yang izin? Amanda aja? Ya. Sama Najmi. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu mau dipimpin oleh dari putrinya. Boleh Teh Zahra dipimpin doa. Ya, sebelum kita mulai masuk kepada materi, Ibu mau kalian menyimak gambar yang ibu buat di PPT. Nah, menurut kalian ini tuh kata apa? Hamdalah. Nah, hamdalah ini diucapkan ketika kita bersyukur. Nah, sebenarnya untuk bersyukur itu nggak hanya kata hamdalah doang, tapi bisa juga kita ketika kita melihat hal yang luar biasa, kita mengucapkan Masya Allah, itu termasuk juga ya untuk bersyukur. Nah, selanjutnya kita akan menyimak dan mengamati hadis tentang bersyukur. Ibu bacakan, unzuru ilaman huwa asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matallah, yang artinya pandanglah kalian kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian memandang kepada yang di atas kalian, karena itu lebih layak untuk kita tidak meremehkan kepada nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebelumnya Ibu sudah membuat gambar pohon syukur. Nah, pohon syukur ini Ibu buat Ibu sudah tempel di situ agar kalian bisa melihat, terus bisa menyimaklah keterkaitan antara pohon yang sudah Ibu buat dengan hadis. Nah, jadi Ibu membuat pohon syukur ini sebagai bentuk refleksi atau jurnal harian lah, karena mudah dibuat pertama, terus gampang untuk dipajang gitu, misalkan di kamar. Kenapa Ibu contohnya dengan pohon syukur? Karena pohon syukur ini lebih efisien untuk mendorong anak-anak agar semangat untuk berbuat syukur setiap harinya. Nah, Ibu sengaja buat 7 tangkai karena di seminggu itu ada 7 hari kan. Nah, nanti Ibu ada daunnya. Terus daunnya tuh kalau misalkan kalian sehari mengerjakan bersyukur, maka daunnya akan subur gitu. Nah, jika kalian satu hari nggak melaksanakan syukur, maka daunnya akan jadi layu. Nah, lanjut kepada materi. Nah, jadi maksud dari materi ini adalah jika kita menerapkan bersyukur dalam keseharian kita, maka seharusnya kita tuh harus memandang ke bawah. Kenapa? Karena dengan memandang ke bawah, kita bisa tidak, tetapi kita melihat ke tanah. Nah, kenapa ke tanah? Karena kita harus ingat asal mula kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah gitu. Dan janganlah kalian memandang ke atas. Kenapa? Karena memandang ke atas tuh kalian gak akan pernah bisa merasakan syukur. Kalian tiap harinya iri sama kebahagiaan orang lain, atau kalian gak pernah puas sama kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau nanya, Ananda Patia, hari ini apa syukur yang telah Ananda
terapkan. Ya. Contohnya, misalkan ya, betul kata Ananda Patia. Karena kita tuh harus bersyukur ya, diberi nikmat yang sekecil-kecil nikmat. Misalnya kita diberi nikmat sehat, bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar bersama, ataupun kita diberi nikmat sama orang tua kita apa? Uang jajan teh nikmat itu teh asalnya dari Allah. Misalkan kalau kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka banyak sekali hikmahnya gitu. Misalkan ditambah nikmatnya berkali-kali lipat. Sok misalkan kalau kalian selalu mama uangnya alhamdulillah cukup, apa coba nanti sama orang tua bisa ditambah lagi kan, sama kayak Allah juga kayak seperti itu ya. Nah, berhubung dengan contoh nikmat, kalian tahu nggak apa contoh nikmat? Iya. Iya sih, nikmat enak bisa. Misalkan kita diberi makanan yang enak, itu nikmat enak. Iya, betul. Terus bisa juga nikmat kita diberi udara sama Allah kan nikmat kan? Kan sama Allah gak pernah ditanya kayak misalkan kita butuh air, kita sok mana bayar dulu, Allah nggak kayak gitu kan? Allah beri nikmat ke semuanya. Iya, Allah beri nikmat ke semuanya. Allah juga beri nikmat kepada orang yang beriman maupun orang yang nggak beriman. Nikmatnya sama di dunia saja, tetapi untuk di akhirat tidak. Itu ya penerapan nikmat untuk bersyukur ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembahasan bersyukur. Nah, syukur itu berasal dari kata bahasa Arab yang diambil dari kata syakara yashkuru syukron, yang artinya berterima kasih. Adapun menurut istilah, syukur itu adalah kita mengakui nikmat kepada Allah atas harta yang kita miliki, supaya kita lebih rendah hati dan tidak sombong dalam konteks melihat hal-hal yang baik dan tidak terlalu fokus pada kekurangannya. Jadi bagi kalian nih anak-anak, jangan pernah malu ya untuk melaksanakan kegiatan bersyukur ini. Misalkan kalian terpengaruh media sosial, misalkan kalian kan nikmat diberi kesehatan sehingga kalian bisa untuk beribadah kepada Allah kan, menjalankan perintahnya. Misalkan kalian untuk sholat tepat waktu, ada teman kalian yang melihat gitu misalkan, terus sama teman kalian tuh diginiin, apa sih sok Islam banget udah sholat, kan gak usah dengerin yang kayak gitu ya, gak usah mengikuti pergaulan gitu. Kalau gak pernah sholat, berarti harus dinasehati itu ya. Ingetin temannya, ya betul gak bersyukur. Iya. Berarti udah mulai masuk ya materinya. Materinya bagus, sudah mulai masuk. Terus kita lanjut ya masuk. Ternyata bersyukur itu gak selalu mengucapkan hamdalah, ucapkan Masya Allah. Nah, bersyukur itu dibagi menjadi 3. Ada yang bersyukur dengan hati, ada yang bersyukur dengan lisan, ada yang bersyukur dengan perbuatan. Nah, bersyukur dengan hati itu gimana sih, Bu? Nah, jadi bersyukur dengan hati itu kita meyakini dalam hati bahwa segala sesuatu nikmat sekecil apapun itu harus disyukuri. Contohnya, kita meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah dan kita menerimanya juga dengan hati yang ikhlas, dengan ridho gitu. Yang kedua ada bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan itu seperti mengucapkan
kalimat hamdalah, itu bersyukur dengan lisan, ataupun bersyukur dengan kalimat Masya Allah. Yang ketiga ada bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan itu digunakan anggota tubuh sebagai cerminan kita untuk menyadari nikmat yang telah Allah berikan. Contohnya rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua bisa dengan berzakat. Zakat untuk kita tanda syukur kita kepada Allah, ataupun bisa berinfak dan bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Nah, ternyata kalimat syukur itu ada pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Pernah Kak dengar kalimat ini enggak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dari anak-anak apakah ada yang tahu gak artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya ya, untuk selalu beribadah kepadamu, bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku kepadamu ya. Bisa juga dengan kata itu. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian semua berdiri. Berdiri, Bu? Ya. Oke, saya berdiri. Ini ya, ikutin Ibu. Kalau simpan dulu ya yang makannya. Simpan dulu ya. Ya, nanti Ibu pengen ada yang maju, tapi Ibu mau game dulu. Ada. Ibu mau game dulu ya. Jadi kalau misalkan Ibu ngomong injak bumi, yang injak maju. Nanti yang injak maju. jadi kakinya yang injak tuh yang kanan. Ya. Injak bumi, yang injak maju. Kalau yang injak berarti dia maju. Kan ada yang angkat. Kan ada yang angkat kakinya. Kalau maju nanti dikasih kuman, dikasih soal sama Ibu. Dikasih soal. Ya Ibu langsung mulai aja. Sok, 1, 2, 3. Yang bareng. 1, 2, 3. Jangan. Yang angkat maju. Dapat 6. Ulangi. Sok. Lagi. 1. Lagi bareng. 1, 2, 3. Injak bumi, injak maju. Enggak ada. Itu aja tuh Elmi. Iya. Jadi sekarang yang sweet bisa dapat soal mudah, yang kalah dapat soalnya sulit. Ya, duduk ya Ibu. Sweetnya berapa kali Bu? Sweetnya sekali, soalnya waktunya bentar lagi. 1, 2, 3. Sok 1, 2, 3. Sok 1, 2, 3. Sok 1, 2, 3. Satu, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Udah, tenang ya. Nah, tadi kan ibu udah jelasin. Ini, terus ibu punya. Sok. Menang bu, menang. Ya, Nung. Jadi tadi ibu udah. Nah, ini kan daun subur. Ini daun. Dan apa ini? Daun layu. Nah, nanti kamu tapi nggak ada ini ya. Jangan lupa. Kamu tempelin, terus kamu jelasin kenapa ini daunnya putih, kenapa ini daunnya ini. Daunnya layu ya. Nih. Dua tempelinnya. Iya, kan biar ada perbedaannya. Nih. Ditempelin di mana aja. Nanti kamu jelasin kenapa daunnya kuning, kenapa daunnya layu dan subur gitu. Di mana aja, Bu? Ya, di mana aja. Ini nggak bisa sih. Ada orang sama lagi di mana nih? Ya, bisa. Ya, kenapa kamu nempelinnya daun yang subur sama yang layu? Daun yang subur itu kita gambarnya kalau kita suka bersyukur gitu Bu. Jadi emang kamu syukurnya apa kemarin? Alhamdulillah masih bisa bangun tidur. Oh iya. Terus kenapa daunnya layu? Karena lupa ya. Iya lupa ya. Iya gak apa. Oke, makasih ya, Nung. Nanti hadiahnya nanti di belakang. Sekarang Helmi ini ya jawab. Tapi kamu yang mencet. Ya, jawab tapi ya. Besoknya 2 kali. Nah, dah. Ah, kala. Kok nyaha kieu? Kalau kelihatan enggak soalnya? Enggak ya? Kala. Enggak lupa. Tapi kelihatan enggak soalnya? Ya, kelihatan. Apa jawabannya syukur dengan lisan? Sok syukur dengan lisan apa? Syukur dengan lisan adalah. Oh, ini dipasangkan. Ya, jadi ini syukur dengan lisan. Gimana coba syukur dengan lisan? Ya. Mengucapkan alhamdulillah. Ya, terus? Ya, syukur dengan perbuatan. Ya. Kita syukur dengan hati, meyakinkan nikmat dari Allah. Ya, betul berarti jawabannya. Nah, ini apa mata? Dipasangkan ini tuh. Mata membaca Al-Quran. Ya. Telinga yaitu mendengarkan dengan baik. Mendengar nasihat ya. Tangan membantu sesama. Ya.
Udah habis ya? Masih ada. Nah, ini kita open the box ya. Nah, apa ucapan ketika mendapat nikmat apa? Jika mendapat nikmat, alhamdulillah kita tuh Alhamdulillah. Benar. Udah habis. Yaudah deh. Udah cukup ya. Berarti Helmi udah udah menyimak dan sudah banyak jawabannya. Ya, yang kalian yang maju kalian. Ini hadiahnya. Dengar, ini. Bentar. Nah, ini buat Nong. Makasih ya. Ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Mohon maaf waktunya rada kelebihan sedikit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.